Oke, buat UTS administrasi jaringan kan disuruh buat topologi ya. Nah, topologi pakai Mikrotik CHR. Nah, ini link downloadnya ini nih. Terus aja sebenarnya Mikrotik CHR di Google tuh, Mikrotik CHR. Nah, di sini pilih aja yang download. Ini download download. Nah, nanti ke sini nih. Nah, ini pilih yang stable dulu, yang stable, terus pilih virtual PC. Nah, sebelumnya saya kan udah download, jadi tinggal dipakai aja. Nah, nanti habis download tuh bentuknya zip ini, tinggal diekstrak. Nah, kalau udah diekstrak, tinggal dibuka virtual boxnya tinggal dibuka, terus klik new. Di sini tulis aja router, refer ada coba. Router, biarin R-nya 2. Terus ini pilihnya Linux, terus order Linux. Nah, yang ini nih, pilih ini nih, kan tadi itu ini. Specify virtual hard disk. Nah, pilih yang ini, use N16. Nah, chat ini tanda ini nih. Terus add, terus cari tadi. Nah, ini. Oke, tinggal di open, di choose langsung, finish. Ininya klik setting, udah itu, habis itu klik setting, terus pilih network. Nah, ini pilih yang bridge adapter. Bridge adapter yang adapter pertama, yang kedua internet network. Nah, ini yang buat kenapa bridge adapter? Bridge adapter ini buat ngehubungin ke router utama ke internet lah gitu. Adapter satu buat ke internet, yang adapter dua ini buat ke klien yang lain. Nah, ini kan dianggapnya nanti tuh router, nah, si PM ini tuh. Nanti ada PM lain yang dianggapnya klien gitu. Oke, jadi adapter duanya pakai itu. Oke, tinggal oke, terus dijalanin aja. Nah, oke. Oke. Nah, di sini loginnya pakai admin, terus passwordnya kosong. Tinggal itu aja. Nah, ini di sini mau baca lisensi gak gitu? Kalau ya mau kalau yang mau ya baca aja. Di saya no sih. N tinggal klik N. Nah, ini disuruh ganti password apa aja bebas. Nggak ada requirement harus passwordnya kayak gimana gitu. Nah, di sini kita cek dulu, kita ping dulu lah, ping dulu. Apakah ini terhubung ke internet? Kan tadi harusnya bridge adapter tuh terhubung ke internet ya. Nah, di sini bisa ya terhubung ke internet, terus kita cek IP-nya. Harusnya sih satu segmen sama sama komputer ini gitu. Terus kayak ini tuh satu segmen 1.16. Oke, habis itu tinggal dibuka Winbox. Winboxnya dibuka. Winbox. Winbox. Nih download dulu aja Winboxnya kalau yang nggak punya. Terus aja Winbox gitu. Nah ini nih, ini Winbox download pertama tuh. Pilih yang ini nih. Mending yang ini. Jangan yang ini. Ini yang versi stabilnya lah gitu. Nah ini pilih yang 64 bit. Oke, tinggal dibuka Winboxnya. Nah ini kan biasanya kosong gini nih, kosong, kosong. Connect to yang ini, yang kolom pertama diisi MAC address PM PM ini nih. Cara cek MAC addressnya tuh pakai komen ini apa? Interface, Ethernet, terus ininya tuh terakhir tuh print. Nah ini,
yang Ether 1 tuh, nah ini nih, Ether 1 yang tadi itu yang bridge adapter, tinggal dimasukin MAC address-nya, ini masukin aja ke sini, 8, 2, 00, 2, 27, 2, 18, 2, 4, 3, terus VF. Ini loginnya tadi apa? Admin ya. Terus passwordnya masukin aja. Passwordnya masukin aja. Tadi sesuaiin aja. Ah, loginnya apa, passwordnya apa. Tinggal klik connect. Nah ini kan masuk ke Winbox. Ini ya, nah gitu. Nah langkah pertamanya tuh kita masuk ke IP, terus ke addresses. Nah ini udah ada ya, apa namanya, yang Enterprise 1 udah ada addressnya. Tinggal diklik tambah. Ini tuh buat kita tuh mau apa sih? Mau buat topologi kan? Mau buat klien, buat klien. Ya gitu. Nanti kan ada klien. Ini jadi router. Nah, dibuat dulu addressnya. Addressnya apa? Bebas saja. Asal jangan disamain yang kayak Ether 1. 68.2.1 sebagai default gateway. Default gateway. Ininya 24. 24 interface-nya. Nah, ini interface-nya pilih yang dua. Pilih yang dua, tinggal apply, baru oke. Okay. Nah, ini. Oke. Okay. Address-nya 2. Ini buat interface 2. Interface 1 ini udah ada bawaannya. Jadi yang disetting tuh yang interface 2 aja. Tambahin. Oke, okay, yang pertama addresses. Terus yang kedua itu DHCP server. DHCP server dulu. Pilih yang enter 2 aja. Langsung tinggal next next next. Ini mah yang diapa-apain. Next, ini checklist. Next. Terus DNS servernya next. Aja sih. Oke, oke udah beres. Terus pilih DNS. Nih ke IP. Ya, ke IP. Yang tadi juga addresses. IP dulu ya. Pencet dulu IP-nya. Ada address itu. Terus DNS. DNS tinggal diklik ininya doang nih. Allow remote request. Apply dulu. Baru oke. Okay. Terus diklik lagi IP-nya ke menu ini. Firewall. Firewall ini buat supaya si kliennya tuh nanti bisa akses internet. Jadi si firewallnya tuh harus di set dulu gitu. Tinggal nanti nanti dipilih IP ya nanti. Terus firewall, terus nih pilih NAT, pilih tambah ininya SRC NAT. Terus out interface-nya tuh pilih aja yang dua tadi ya. Yang dua actionnya masquerade. Nah, tinggal apply terus oke. Okay. Nah, udah sebenarnya gitu doang sih. Konfigurasi berarti konfigurasi IP. Jadi udah IP buat klien sama buat kita sendiri. IP buat Ether 1 sama Ether 2 lah gitu. Enterprise 1 sama Enterprise 2 udah ya buat IP klien sama IP yang ke internet. Terus DHCP server, ini DHCP server fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngebagiin IP-IP ke nanti ke klien gitu. Nah, ini fungsinya DHCP server, terus ada DNS. DNS ini tuh apa ya sebagai DNS gitu. Terus ada firewall. Firewall tadi di set dulu ya supaya si klien aja dapat internet. Nah, kita coba dulu ping dulu di sini. Ini. Ini kan udah tadi ya. Udah ya. Oke itu.
si router kan udah dapat internet. Nah, tinggal si klien. Gimana nih klien? Nah, untuk klien, pertama download lagi Mikrotik CHR-nya. Nih, ada di sini. Mikrotik CHR, pilih yang long term, terus pilih yang ini, PDI. Download, download aja tinggal diklik. Nah, ini saya udah download kan. Nanti filenya itu bentuknya zip. Nah, ini PDI yang 649 itu tinggal diekstrak. Oke, tinggal diekstrak. Udah kan? Nah, ini dalamannya kayak gitu. Buka lagi ke ini nih, VirtualBox. Buka VirtualBox-nya, klik new. Ini namain aja klien. Kliennya tadi udah bikin. Oke lah, klien. Klien satu boleh. Klien satu Linux, ininya pilih Linux. Terus order Linux. Terus sudah itu pilih yang ini nih, specify virtual hard disk. Pilih yang use an existing virtual hard disk. Nah, pilih yang ini nih, klik. Terus add yang tadi. Download PDI. Langsung pencet aja choose. Nah, tinggal finish. Oke. Nah, ini buat klien yang PM klien, setting, terus ke network. Ini pilih yang internal network. Oke. Adapter satu doang, adapter dua gak usah. Oke, tinggal oke. Terus tinggal dijalanin. Oke. Jalankan ya. Tinggal ditunggu. Ini sama tadi admin bawaannya sih semuanya juga admin, ininya kosong. Terus nanti disuruh apa namanya ya kayak tadi suruh mau baca lisensi ya gitu. Aja no n. Terus ini passwordnya bebas apa aja. Nah, ini harusnya kalau kita cek IP harusnya dapat yang tadi yang segmen oh ini ini nih di address. Nah, kita udah di atas dua tuh segmennya tuh 192.168.2.1 ya. Nah, harusnya dia juga dapatnya kayak gitulah. 192.168 192.168.2 titik apa gitu. X lah gitu. Kan itu satu buat gateway ya. Nah, kita ke klien kita cek IP ya, IP address. Nah, loh, dia dapat yang dua segmennya, terus akhirnya 254. Nah, berarti udah kesambung nih. Apa namanya? DHCP pool-nya DHCP pool yang di router tuh udah ngasih lah ke si klien gitu. Kita cek apakah ini terhubung ke internet, tinggal ping aja, ping ke Google ke 8 Oke, dan time out. Aduh, ternyata ternyata yang ininya tuh nih, ini IP ke firewall, terus ininya diklik lagi nih, klik dua kali aja. Nah ini, nah yang ininya tuh terus satu.
Aduh, 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 aduh. Jadi seharusnya tuh pasang firewallnya tuh di Ether satu, bukan di Ether 2. Jadi salahnya dia nggak mau kemana-mana dia. Nah, kita coba lagi ya. Bismillah. Oh, dapat ya. Bisa sekarang terhubung ke internet yang si klien nih. Ini si klien tuh udah dapet nih. Nah, kalau misalkan kita mau nambah lagi, ya kliennya beda lagi gitu. Nah, caranya kalau misalkan apa namanya mau ngejalani Microtik 2 PM2 gini harus beda si versinya tuh harus beda versi Microtik CHR-nya tuh harus beda masing-masing beda nih atau enggak ini nih ininya aja beda beda ini formatnya tapi gitu sih belum nyoba sih tapi ada pilihan ini nih di sini nih. Ada pilihannya ini oke gitu aja jadi untuk bikin topologi ini cuma ada dua pertama router terus kliennya cuma satu di routernya tuh tadi tuh setting IP terus DNS server terus ada setting apa firewall apa gitu nah gitu jadi nanti dijadiin router terus ininya tinggal nerima aja gitu ya udah beres terus jangan lupa di setting-setting ininya nih ya networknya itu aja terima kasih